Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky video pertama pada mata kuliah kewirausahaan administrasi pendidikan. Seperti biasa, pada setiap minggunya kita akan membahas, mengkaji dan menganalisis serta memahami materi minggu per minggu, bab per bab mengenai tentang kewirausahaan. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari yaitu mengenai pengembangan kewirausahaan, dan sekarang kita akan membahas lanjutannya mengenai strategi kewirausahaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai apa saja strategi-strategi yang terdapat dalam kewirausahaan. Nah, baiklah, membahas mengenai strategi kewirausahaan, maka hal pertama kita lihat adalah pengelolaan. Pengelolaan apa? Yaitu pengelolaan usaha mulai dari sebuah perencanaan. Satu hal yang tertulis yang harus dipahami adalah suatu hal yang berisikan misi, usaha, usulan, operasional, termasuk rincian-rincian strategi dan berbagai peluang-peluang yang mungkin dapat diraih ataupun market-market yang mungkin bisa kita jadikan sebagai suatu daerah kekuasaan. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam sebuah olahan rencana usaha atau perencanaan usaha. Nah, ketika kita ingin membuat suatu usaha atau sebuah kegiatan kewirausahaan, maka wilayah terkait dengan bidang tertentu atau bidang tertentu yang ingin kita lakukan. Nah, fungsi dari sebuah perencanaan pada akhirnya yaitu kita jadikan sebagai pedoman dalam mencapai sebuah keberhasilan suatu manajemen atau usaha kita sendiri. Artinya perencanaan yang kita buat, yang telah kita desain sedemikian rupa mulai dari awal sampai akhir, nah itulah yang kita jadikan dalam pedoman dalam proses kegiatan usaha yang kita laksanakan atau yang kita buat. Nah, perencanaan juga dapat kita jadikan sebagai pengambil sebuah kebijakan untuk usaha kita sendiri, yang biasanya dapat berupa ringkasan maksud dan tujuan usaha kita, usulan finansial yang akan digunakan sebagai proses pelaksanaan usaha yang kita buat. Nah, permintaan dana juga termasuk kepada sebuah perencanaan, yang mana permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan kecuali sumber dana sendiri. Dan terakhir yang harus ada sebuah dalam perencanaan adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah dana yang mana dana tersebut kalau misalnya kita pinjam, berarti dalam rentang waktu kita harus dapat mengembalikannya dengan cara pengembalian dari pinjaman kalau memang modal usaha tersebut yang kita gunakan adalah dari pinjaman bank. Nah, ini mungkin barangkali menjadi bagian awal sebelum kita menentukan strategi lain dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha. Berarti langkah awal ketika kita membahas strategi kewirausahaan, berarti hal pertama kita bahas, kita pikir itu adalah sebuah perencanaan, yang dimana rencana ini kita jadikan sebagai pedoman kita dalam melakukan kegiatan usaha yang kita lakukan. Nah, dalam sebuah perencanaan itu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang kita lakukan, misalnya mengenai pengelolaan dana, modalnya dari mana, apa kegiatan yang kita buat, bagaimana mekanisme
usaha yang akan kita jalankan, apa saja tahap-tahap bagaimana promosinya, gitu semua kita rangkum dalam sebuah perencanaan. Berarti perencanaan itu berperan penting dalam strategi kewirausahaan. Nah, dan ternyata perencanaan usaha, ketika kita ingin mengusahakan atau berencana ingin membuka suatu usaha sendiri, pada akhirnya kita akan dituntut untuk lebih banyak berkreasi atau sentral dari harapan, keinginan sesuai apa yang dipikirkan kita. Jadi dalam sebuah perencanaan kita harus banyak berbicara, berdiskusi, dan membaca berbagai biografi orang yang telah sukses dalam berwirausaha, yang mana ini bisa kita jadikan sebagai kita pedoman dalam menyusun sebuah perencanaan, sehingga perencanaan yang kita buat dapat disusun strategis, sistematis, yang akhirnya dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha kita. Nah, membahas sebuah perencanaan, ternyata sebuah rencana pengelolaan usaha yang telah kita desain tadi itu sebenarnya dapat kita jadikan sebagai alat untuk dapat menentukan apa saja kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar maupun dari dalam konsep yang telah kita buat. Nah, ini bisa kita buat dalam berbentuk sebuah proposal berupa manajemen usaha pemasaran, nah, atau produksi, atau operasional, atau praktek keuangan perusahaan. Jadi kita bisa jadikan dasar dalam menyusun proposal, karena bagaimanapun ketika usaha kita membutuhkan modal, karena tidak mungkin sebuah usaha kita tidak membutuhkan modal. Artinya modal sangat hal signifikan dalam membangun sebuah usaha. Nah, jadi ketika kita tidak mempunyai modal, ternyata penyusunan proposal dapat kita jadikan sebagai rancangan awal kita membuat sebuah usaha, karena bagaimanapun ketika usaha kita membutuhkan modal harus jelas kembali sumber-sumber modal yang akan dituangkan dalam bentuk proposal agar bisa kita dapatkan. Artinya ketika kita tidak mempunyai modal, kita dapat menyusun sebuah proposal yang mungkin dari proposal tersebut bisa diajukan, kemudian dari sanalah kita mendapatkan sebuah modal, karena dalam proposal itu terdapat berbagai hal-hal, step demi step, atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang kita atau usaha yang kita lakukan. Nah, itu syukur kalau memang sumber permodalan tadi itu tidak membutuhkan birokrasi atau persyaratan. Misalnya kalau kita melakukan mencari sebuah modal dari luar, misalnya katakanlah itu bank, maka melalui pinjaman individu atau perseorangan atau kelompok atau pinjaman dari keluarga, itu semua tersebut harus mempunyai sebuah aturan mainnya. Jadi kita boleh saja ketika tidak mempunyai modal, kita mengajukan sebuah proposal, atau kita boleh melakukan pinjaman dari luar, artinya bisa dari bank ataupun dari keluarga. Nah, tetapi kalau misalnya kita telah berurusan dengan bank, maka mau tidak mau kita harus segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank, kita harus dapat memenuhinya sesuai syarat yang telah tertera di sana. Nah, makanya dalam hal ini kembali lagi ke pembahasan kita yang awal tadi, perlu sebuah perencanaan dan pengelolaan usaha yang kita desain, sekecil apapun itu bentuknya. Artinya semua yang berbagai kegiatan
baik itu modal maupun kegiatan promosi atau hal apa saja, itu harus dapat kita masukkan ke dalam sebuah perencanaan yang jelas dan sistematis. Artinya jelas apa saja rencana yang akan kita lakukan untuk usaha yang akan kita jalankan. Nah, tapi yang namanya birokrasi atau dari konteks peminjaman dana dan sumber-sumber pendanaan, kita harus dapat melewati berbagai prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh dunia perbankan. Artinya jika kita melakukan pinjaman bank dari bank, maka tentu kita harus bisa memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditetapkan supaya kita dapat melakukan pinjaman modal tersebut. Tetapi risikonya kita harus dapat mengembalikan modal yang kita pinjam ke bank tersebut. Nah, kita coba lihat yang berikutnya, yaitu mengenai bagaimana dengan pengelolaan keuangan. Nah, jadi memang pada dasarnya yang perlu disadari atau tidak, meski bukan menjadi satu-satunya sumber pendanaan, bahwa ketika kita ingin membangun sebuah usaha, bisa jadi akan terpatahkan ketika kita tidak mempunyai modal. Karena seperti saya bilang tadi, modal itu sangatlah diperlukan. Tetapi ingat, kita tidak harus dari uang sendiri. Artinya modal tersebut tidak harus dari uang sendiri. Nah, ketika kita melakukan sebuah kreativitas, pemikiran, ide itu banyak dan dituangkan dalam suatu aktivitas yang sebenarnya dalam suatu pergerakan usaha yang akan kita buat atau Anda buat. Nah, kemudian kita dapat menuangkan dalam usaha yang terstruktur, maka sumber-sumber pendana itu bisa saja datang tanpa dicari, bisa saja datang sendiri. Bahkan kalau memang perhitungannya jelas dari awal sampai akhir, misal untuk A, B, C, D sampai dengan Z, artinya kan jelas tuh. Nah, kalau memang tujuan yang jelas, serta dan memang bisnis ini menguntungkan dan market pun sangat potensial, maka bisa jadi tidak ada masalah ketika kita tidak mempunyai sebuah modal. Artinya kalau memang tujuannya jelas, misi yang jelas, market yang potensial, dan juga bisnisnya sangat menguntungkan, maka modal ini tidaklah menjadi permasalahan yang cukup signifikan dalam membangun sebuah usaha. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana persiapan, rencana, dan pengelolaan usaha yang tepat dan benar, serta mempunyai market dan perjanjian bisnis yang jelas. Artinya ini kembali lagi tergantung terhadap sebuah perencanaan dan pengelolaan yang telah kita desain. Artinya perencanaan dan pengelolaan itu mempunyai peran sangat penting dalam membangun sebuah strategi perusahaan atau dalam membuka sebuah usaha yang baru. Nah, sebegitu hebatnya, begitu berartinya arti sebuah modal dalam memulai sebuah usaha. Nah, bagaimanapun, bagaimana pengelolaan keuangan yang dimaksud, apa sebenarnya pengelolaan keuangan tersebut. Nah, pengelolaan keuangan itu artinya bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakan serta mengendalikan dana tersebut yang akan kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan produktivitas atau pelaksanaan usaha yang akan kita buat. Artinya pengelolaan keuangan itu bagaimana cara kita mencari berbagai sumber pendanaan, misalnya apakah dari uang kita sendiri
atau justru dari peminjaman yang kita lakukan kepada bank-bank. Nah, setelah kita mendapatkan modal, lalu bagaimana cara kita dapat menggunakan uang tersebut sesuai kegiatan produktivitas yang akan kita buat. Artinya jika kita jika kita ingin membuka usaha yang makanan, berarti bagaimana dana yang kita buat tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya untuk dapat mendukung kegiatan usaha makanan yang akan kita buat. Nah, jadi dalam hal ini dari awal sampai akhir itu akan terlihat dengan jelas. Jadi jika Anda atau kita sebagai calon-calon wirausahaan yang baru, mau tidak mau kita harus bisa memahami bagaimana konsep manajemen keuangan. Artinya mau tidak mau kita harus bisa mempelajari struktur yang jelas, konteks yang jelas, bagaimana pola manajemen keuangan yang didesain terkait pengelolaan keuangan. Artinya bagi kita seseorang wirausahaan yang baru, kita harus dapat memahami bagaimana sebenarnya konsep manajemen keuangan agar keuangan kita dalam sebuah kita usaha tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga uang yang ada, modal yang ada dapat digunakan sesuai fungsinya, sehingga harapan atau tujuan yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Nah, dalam pengelolaan keuangan ada 3 aspek yang harus diyakini dan dipahami dalam konteks manajemen keuangan. Yang pertama itu sumber pendanaan atau keuangan lembaga, atau juga dapat dikatakan keuangan yang dijadikan sebagai sumber modal utama dalam operasional dalam usaha yang akan kita buat. Nah, ada berbagai dana atau sumber dalam hal ini. Yang pertama itu dana internal, artinya itu dana memang dari internal dari lembaga itu sendiri atau perusahaan itu sendiri, atau dari kita sendiri yang sebagai pemilik usaha tersebut. Yang kedua itu dana cadangan, artinya dana yang kita dapatkan setelah kita menerima sebuah laba dari usaha yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Artinya ketika kita mempunyai sebuah laba dari usaha yang kita jalankan, maka laba tersebutlah yang kita simpan untuk dijadikan sebagai dana cadangan, yang mana dana cadangan ini dapat kita gunakan sewaktu-waktu dalam situasi kondisi tertentu, sehingga dapat dijadikan sebuah cadangan dana jika dalam situasi tertentu kita memerlukannya. Nah, yang ketiga itu dana eksternal, yaitu dana yang bukan dari kita sebagai pemilik usaha sendiri. Artinya dana yang kita dapatkan dari luar perusahaan, contohnya dana dari pinjaman bank, pinjaman rekan kerja, maupun pinjaman kepada teman, keluarga. Tetapi kalau kita melakukan pinjaman kepada teman maupun keluarga, itu harus ada sistem kerjasama yang jelas. Jangan ketika dia telah mau meminjamkan modalnya terus kita abaikan saja, itu tidak boleh. Tetapi ketika dia melakukan peminjaman modal maka ketika kita mendapatkan untung dari usaha yang kita jalankan, maka tentu harus ada sistem bagi hasil yang jelas agar sama-sama enak antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu dana ventura, yaitu dana dari perusahaan yang menginvestasikan dananya kepada perusahaan kita. Artinya ketika kita mempunyai sebuah usaha, ternyata kita mendapatkan kekurangan modal. Nah, ada karena produk kita didapatlah bersaing di kalangan masyarakat, ternyata ada perusahaan lain yang ingin menginvestasikan dananya kepada
perusahaan kita, karena perusahaan tersebut telah menganggap perusahaan kita ini dapat maju dan berkembang, sehingga bisa dapat menguntungkan lah kalau perusahaan saya dapat menginvestasikan dana tersebut di perusahaan mereka. Nah, yang kedua yang harus dipahami dalam konteks manajemen keuangan dalam sebuah kewirausahaan adalah perencanaan dan penggunaan dana. Nah, ini artinya yang harus masuk dalam kategori pemikiran Anda pada tahap ini adalah yang pertama itu biaya awal, dimana dalam biaya awal yang harus ada dalam hal ini adalah yaitu pertama tuh konsep rancangan. Artinya harus ada konsep rancangan yang jelas, apa saja usaha atau kegiatan usaha yang akan kita jalankan, apa produknya, apa kebutuhannya, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana promosinya. Dalam hal ini kita akan merancang semua kegiatan atau kebutuhan yang akan kita lakukan untuk menjalankan sebuah usaha tersebut, sehingga dapat terlihat dengan jelas berapa biaya awal yang akan kita butuhkan. Nah, yang kedua yaitu analisa peluang pokok. Artinya dalam analisa ini penting menjadi sebuah pertimbangan untuk dapat melihat berbagai kemungkinan yang terjadi dalam proses kegiatan. Artinya jika kita ingin mendapatkan sebuah laba dari usaha kita, maka sebelumnya kita harus dapat mengembalikan modal yang telah kita tanam untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut, agar dapat modal yang kita tanam tersebut dapat kembali, serta untung juga dapat kita dapatkan dari kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya itu biaya administrasi. Artinya jika kita menggaji sebuah pegawai, maka katakanlah kita membutuhkan tenaga ahli, maka perlu kita memikirkan bagaimana biaya administrasinya. Misalnya itu biaya sewa bangunan. Artinya ketika kita menggunakan sebuah bangunan, maka tentu kita harus menentukan berapa sewa bangunannya, dan biaya asuransi atau biaya lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian dana. Artinya kegiatan pengawasan yang kita lakukan terhadap dana yang telah ada atau kegiatan usaha yang kita jalankan. Ini penting dilakukan sejak awal ketika kita membuka sebuah usaha atau usaha kita dimulai. Nah, bagaimana suatu barang dan jasa dihasilkan bisa kemudian hari didistribusikan atau dipasarkan sesuai marketnya. Maka dalam melakukan kegiatan ini, dalam melakukan kegiatan pemasaran, itulah yang menjadi bagian awal atau terpenting yang harus kita kontrol sedemikian rupa. Nah, itu merupakan 3 hal kunci dan kunci semua yang harus ada dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian dana. Semakin detail kita mengawasi, maka semakin kuranglah tingkat maka semakin kurang tingkat pencapaian tujuan yang kita harapkan. Artinya semakin kita mengawasi sebuah kegiatan, maka semakin minim berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kita menjalankan sebuah usaha kita. Nah, selain melakukan pengawasan, kita juga melakukan kontrol dan kendali atas dana yang telah kita gunakan selama dalam proses operasional kegiatan usaha yang kita jalankan. Apalagi misalnya di awal-awal kita melakukan penggunaan pelaksanaan dari bisnis yang kita lakukan, memang harus lebih ketat. Jangan sampai setiap kebutuhan yang kita gunakan atau kita butuhkan, jangan asal main beli A, beli ini, yang pada akhirnya ternyata semua kebutuhan tersebut tidak dalam perencanaan. Nah, ini akan mengakibatkan dana kita hilang, entah tidak tahu kemana.
Nah, pada akhirnya dana kita habis, tapi apa saja kebutuhan tidak tertera atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, mungkin dan ini dapat menjadi sebuah persoalan dari sekian banyak orang yang tidak paham arti sebuah manajemen keuangan. Nah, dan mau tidak mau kita sekaligus ini dapat menjadi sebuah masukan bagi kita sebagai wirausaha yang baru. Jika ingin mempunyai sebuah bisnis yang besar, meskipun sebuah usaha tersebut harusnya kita mulai dari kecil sehingga besar. Nah, ketika kita mempunyai sebuah mimpi yang sangat besar, maka mulailah sejak ini, yaitu dengan mengetahui dan mempelajari berbagai wawasan dan pengetahuan dari segala sisi, termasuk dari manajemen keuangan itu sendiri, karena itulah bagian yang menjadi terpenting dalam kita membuka usaha yang baru. Percuma saja rancangan usaha yang kita buat bagus, telah didesain sedemikian rupa, tetapi dalam pengelolaan keuangannya kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka ini akan berdampak terhadap kegiatan yang akan kita lakukan atau usaha yang akan kita jalankan. Nah, ada hal lain yang harus kita pikirkan dan pahami serta dipelajari sejak dini ketika kita memulai sebuah usaha yang baru. Yang pertama itu terkait dengan pemasaran. Nah, biasanya dalam pemasaran ini adalah dalam hal ini harus bisa melihat, membaca, dan bagaimana strategi pemasaran yang jelas. Nah, pemasaran adalah kegiatan bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang akan kita tempuh, yang akan kita laksanakan, dihasilkan, kemudian didistribusikan, dipasarkan sesuai dengan targetnya. Nah, melalui kegiatan inilah pemasaran sehingga bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Artinya pemasaran itu bagaimana kita setelah kita produksi barangnya, bagaimana strategi kita atau cara kita bagaimana agar barang ini dapat didistribusikan terhadap target-target yang telah kita tetapkan. Nah, setelah kita dapat menentukan targetnya, bagaimana cara pendistribusinya, maka tentu ini akan menjadi bisnis yang berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi kita. Nah, ternyata pemasaran ini merupakan sebuah kegiatan yang meneliti banyak hal. Jadi kita dalam hal ini harus dapat yakin ini melihat berbagai banyak hal, mulai dari yang pertama itu kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Jadi ketika kita melakukan sebuah pemasaran, hal pertama yang harus kita riset ke lapangan itu apa kebutuhan yang diinginkan dari konsumen. Nah, jadi pada tahap ini kita akan melakukan sesi berpikir dengan asumsinya bukan kita, melainkan konsumen yang sebagai yang akan membeli barang kita atau produk kita itu sendiri. Nah, ketika kita memulai bisnis, yang harus dilakukan adalah kebutuhan atau keinginan dari konsumen, bukan dari kebutuhan kita. Misalnya kita membutuhkan ini, sedangkan konsumen berdah, ya tentu saja produk yang kita buat pasti tidak akan laku, karena terkadang apa yang kita butuhkan atau apa yang kita sukai itu ternyata bisa saja tidak disukai oleh konsumen. Artinya walau bagaimanapun itu haruslah kebutuhan konsumen yang diutamakan, bukan dari kebutuhan kita. Nah, yang kedua itu menghasilkan barang atau jasa, yang artinya harus ada sebuah kejelasan produknya akan kita buat tergantung kepada kebutuhan konsumen yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu menentukan price atau harga. Artinya
Jika sasaran target kita adalah mahasiswa, tentu akan disesuaikan dengan konsumen kita. Jika target konsumen kita adalah di perempuan elit, maka disesuaikan dengan pendapatan dari lokasi target yang kita tentukan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mendistribusikan barang atau jasa. Artinya bagaimana cara kita mendistribusikan barang jasa tersebut agar dapat sampai kepada konsumen yang telah kita tuju, yang telah kita tetapkan. Nah, dan yang terakhir itu promosi, atau bagaimana cara kita dapat melakukan sebuah promosi agar barang kita dapat dikenal oleh konsumen kita, mulai dari tempatnya di mana, seperti apa proses promosinya. Apalagi pada saat sekarang dengan kecanggihan dari perkembangan ilmu dan teknologi, kita dapat melakukan promosi dari rumah saja melalui pemanfaatan media online pada saat sekarang, sehingga kita tidak jangkauannya juga lebih luas dibandingkan kita membuka sebuah usaha baru yang kita tetapkan tempat di sana. Maka mungkin saja ruang lingkup dari konsumennya hanya sekitar saja. Tetapi kalau kita memanfaatkan media online pada saat sekarang, mungkin saja jangkauan dari konsumen kita tersebut adalah global. Artinya tidak hanya di suatu daerah yang telah kita tetapkan sebagai konsumen kita. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu mengenai strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran apa yang digunakan, atau strategi dalam hal ini, atau apa saja yang terdapat dalam strategi pemasaran adalah, yang pertama itu perencanaan pemasaran. Nah, dalam perencanaan pemasaran, hal yang harus ada dalam perencanaan pemasaran adalah, yang pertama itu penentuan konsumen. Artinya misalnya jika target kita adalah anak muda, maka tentu disesuaikanlah dengan apa produknya kita buat. Misalnya adalah kafe, berarti kita harus dapat menyesuaikan bagaimana bentuk interior kafenya, seperti apa bentuk lokasinya, apa menunya, semuanya kita sesuaikanlah dengan konsumen kita gitu. Nah, selanjutnya itu memilih pasar atau sasaran khusus, atau dalam arti segmen pasar. Artinya harus ada sebuah kejelasan yang dikhususkan. Artinya harus ada misalnya targetnya mahasiswa, maka segmen pasar itu seputaran kampus, tidak boleh luar dari kampus. Artinya ada sebuah kejelasan pada suatu daerah tertentu yang telah kita jadikan sebagai konsumen kita. Selanjutnya itu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Dan terakhir itu melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Artinya menggabungkan segala hal menjadi sebuah mix marketing yang telah kita pilih. Marketing mix adalah sebuah kebutuhan atau keinginan konsumen menghasilkan barang, menentukan harga, bagaimana pendistribusian dan promosinya. Artinya dalam marketing itu ada berbagai hal. Yang pertama itu menentukan kebutuhan keinginan konsumen, itu yang pertama. Yang kedua itu menghasilkan barang dan jasa. Ketiga menentukan harga, dan keempat bagaimana pendistribusiannya, dan yang kelima itu bagaimana promosinya. Dalam kelima ini kita gabung dalam sebuah marketing mix yang akan kita gunakan sebagai dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha kita. Nah, selanjutnya itu mengenai kiat pemasaran. Namanya usaha baru ya, itu pasti butuh sebuah kiat pemasaran tertentu. Kapan perlu disertai dengan strategi yang jitu, yang mungkin belum pernah digunakan oleh orang, ataupun kita menggunakan strategi yang telah ada, tetapi kita
harus dapat membacanya, apakah ini bisa kita lakukan, kita pilih dan kita laksanakan atau tidak. Nah, dalam kiat pemasaran ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu mulai dari mencari peluang pasar atau cari peluang pasar ketika kita memang makan peluang tersebut. Artinya dalam kiat pemasaran, hal yang kita perhatikan yang pertama, yang kita perlu perhatikan pertama itu mencari peluang pasar. Yang kedua mencari tempat yang tepat. Yang ketiga tuh memilih banyaknya barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang keempat itu menentukan targetnya. Ini kita gabung dalam sebuah kiat pemasaran. Nah, dalam hal ini kita perlu berpikir teknik pengembangan usaha yang mulai dari yang pertama itu perluasan skala ekonomi. Artinya yaitu menambahkan skala produksi tenaga kerja, termasuk teknologi, bahan baku, pendistribusian, serta hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana cara mengembangkan kegiatan usaha kita. Dan selanjutnya itu perluasan cakupan usaha, artinya menambah usaha baru, misalnya yang mana kita hanya membuat usaha minuman saja, lalu kita kembangkan, kita tambah menjadi tambah dengan makanan. Nah, artinya menambah sebuah usaha baru yang mungkin sebelumnya belum ada. Nah, kita masuk kepada topik yang terakhir, yaitu persoalan manajemen strategi kewirausahaan. Yang pertama itu manajemen kewirausahaan, artinya menyangkut semua kekuasaan perusahaan yang menjamin organisasi bahwa usaha kita benar-benar eksis berjalan sesuai dengan harapan di kemudian hari. Yang kedua itu strategi kewirausahaan, artinya ini terkait dengan marketing tadi, yaitu strategi pemilihan segmen pasar dan strategi bagi bukan pemilik pasar. Artinya bagaimana strategi pemilihan pasar dan bukan pemilik pasar. Nah, dan yang harus ada dalam persoalan manajemen keuangan kewirausahaan itu yang harus diperhatikan, itu harus dapat menjaga dan semangat berwirausaha, yang tujuannya adalah agar dapat kita menciptakan sebuah kreativitas, selalu berinovasi, selalu menciptakan sesuatu produk-produknya baru. Artinya kita tidak merasa puas terhadap suatu produk yang kita buat, melainkan kita dapat mengembangkan berbagai produk yang lain melalui sebuah kreativitas yang telah kita miliki. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita pahami, kita analisis, dan kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan kita dan menambah sebuah pengetahuan kita dalam berwirausaha. Dan semoga saya maupun Anda yang telah menonton dapat dijadikan sebagai motivasi kita bagaimana cara kiat kita menjadi seorang wirausaha yang sukses di kemudian harinya. Akhir kata saya akhiri, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.